Setelah menapaki beberapa anak tangga di bawah sana, akhirnya sampailah saya di sini. Pernahkah Anda di sini, teman-teman? Ya, inilah pelataran di depan serambi Masjid Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri. Suasana nampak lengang, hanya ada beberapa orang duduk-duduk di bangsal limasan di sebelah timur pelataran dan beberapa penjaga berpakaian surjan berwarna biru tua dan juga krem mengenakan blangkon. Masjid ini atapnya tidak berkubah tetapi berbentuk limasan dengan sebuah tugu dan jam dinding yang dipasang di puncak tugu tersebut. Di sisi utaranya adalah trap tangga yang sangat tinggi menuju kompleks makam yang mana gerbangnya belum terlihat dari sini. Beberapa pengunjung terlihat menaiki trap tangga ini. Saya sadar bahwa saya sudah tidak muda lagi, namun saya mencoba untuk menaiki trap tangga ini pelan-pelan. Dan di sini saya harus berhenti untuk beristirahat sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Jumpa lagi di channel ini, teman-teman. Channel belusuan situs sejarah, budaya, pariwisata, dan juga musik. Hari ini hari Jumat Kliwon, tanggal 28 Juli tahun 2023. Saat ini saya berada di trap tangga makam raja-raja di Imogiri. Anda bisa lihat di bawah sana dan di atas sana. Ya, trap ini berjumlah 409 anak tangga. Mitosnya adalah apabila Anda bisa menghitung dengan tepat, maka keberuntungan akan bersama Anda. Saya mencoba untuk naik dan cukup ngos-ngosan sampai di tengah. Baiklah, pada hari ini akan ada sebuah upacara nguras enceh, yaitu upacara membersihkan dan mengosongkan tempayan. Ada 4 di sana dan banyak sekali nanti pengunjung yang bakal datang. Biasanya mereka ingin membawa air-air yang berasal dari kurasan enceh atau tempayan itu. Bagaimana prosesinya? Nanti kita saksikan bersama. Ikuti terus belusuan saya. Baiklah teman-teman, hal pertama yang saya lihat agak unik di trap tangga naik ini adalah adanya seorang penjual minuman air mineral. Saya mendekat ingin membeli air mineral itu, tetapi ternyata setelah saya amati di dalam botol itu tidak ada airnya. Jadi ternyata yang dijual hanyalah botolnya saja. Oh, saya sadar ternyata botol-botol itu dijual untuk para pengunjung yang ingin membawa pulang air kurasan dari enceh atau tempayan-tempayan itu dari atas sana. Saya pun mencari penjual lain yang menjual air mineral, bukan hanya botolnya saja. Pelan-pelan saya naik menapaki satu persatu anak tangga. Saya teringat dari beberapa referensi yang sempat saya baca bahwa yang dimakamkan di makam Imogiri ini utamanya adalah Sultan Agung Hanyokrokusumo, raja ketiga dari dinasti Mataram Islam yang memerintah kerajaan di awal abad 17. Jadi hampir 3 abad sebelum Indonesia merdeka. Beliaulah satu-satunya raja Jawa yang berani mengirimkan pasukan menyerang Belanda di Batavia. Penyerangan itu gagal karena adanya pengkhianat yang membocorkan rahasia kepada Belanda tentang lokasi lumbung-lumbung padi untuk pasukan Mataram di sepanjang rute penyerangan. Namun benteng Belanda di Batavia kala itu berhasil dikepung hingga wabah penyakit melanda para penghuni benteng itu.
Hal lain lagi yang saya ingat adalah bahwa di kompleks makam Imogiri ini juga dimakamkan raja-raja dari dua keraton, yaitu Keraton Kasunanan Surakarta yang bergelar Pakubuwono dan juga raja-raja dari Keraton Kasultanan Yogyakarta yang bergelar Hamengkubuwono. Keduanya adalah merupakan pewaris tahta Mataram Sultan Agung. Di samping pewaris lain yaitu Kadipaten Mangkunegaran di Surakarta dan juga Kadipaten Pakualaman di Yogyakarta. Terlihat di depan saya ada papan penanda arah. Kalau lurus kita menuju ke arah makam Sultan Agung, kalau ke kiri kita menuju ke arah makam Raja-Raja Surakarta dari Pakubuwono III sampai dengan Pakubuwono XII. Sedangkan kalau ke arah kanan kita menuju ke arah Raja-Raja Kasultanan Yogyakarta dari Hamengkubuwono ke-1 sampai dengan Hamengkubuwono ke-9. Jadi meskipun makam ini terletak di Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul di daerah istimewa Yogyakarta, namun yang dimakamkan di sini bukan hanya raja-raja dari Keraton Kasultanan Jogja saja. Raja-raja dari Keraton Kasunanan Surakarta juga dimakamkan di sini. Untuk itulah makam raja-raja ini juga dijaga oleh abdi dalem yang berasal dari kedua keraton itu. Bangsal abdi dalem penjaga makam juga ada dua, masing-masing dari kedua keraton itu. Bahkan busana surjan dan belangkonnya juga berbeda. Warna surjan biru tua dan belangkon dengan mondolan di belakangnya adalah ciri khas abdi dalem Keraton Kasultanan Jogja. Sedangkan warna surjan kuning, krem, dan belangkon tanpa mondolan adalah ciri khas abdi dalem Kasunanan Surakarta. Baiklah teman-teman, saya mencoba bergerak terus naik ke atas menuju gerbang utama. Namun apa yang terjadi? Sungguh di luar dugaan saya. Sama sekali saya tidak berhasil memasuki gerbang makam itu. Arus pengunjung yang ingin masuk ke pelataran makam terhambat oleh arus pengunjung yang akan keluar dari makam. Daripada berisiko terpeleset dari trap tangga, lebih baik saya menunggu saja. Sambil menunggu, saya sempat melihat beberapa pengunjung yang sedang menikmati sebungkus nasi gurih yang memang dibagikan oleh bangsal abdi dalem kepada para pengunjung yang sudah datang sehari sebelumnya dan terjaga semalaman di sekitar makam ini. Biasanya mereka berasal dari luar provinsi atau luar Jawa. Baiklah teman-teman, sepertinya kemacetan sudah mulai terurai. Saya mencoba memasuki gerbang. Alhamdulillah berhasil, dan beginilah suasana di dalam pelataran utama makam. Penuh sesak dengan pengunjung yang sedang antri untuk mendapatkan nasi gurih maupun air kurasan dari tempayan. Begitu memasuki pelataran, perhatian saya langsung tertuju kepada keempat enceh atau tempayan atau gentong yang ada di lantai yang agak tinggi. Keempat tempayan itu ditopang dengan sangkar balok kayu yang cukup kuat. Di sisi timur terdapat dua sangkar kayu berwarna coklat yang menopang tempayan bernama Nyai Siem yang berasal dari kerajaan Siam, Thailand, dan Kiai Mendung yang berasal dari kerajaan Ngerum di Turki. Sedangkan di sisi barat terdapat sangkar kayu berwarna hijau tua yang menopang dua tempayan bernama Kiai Danumurti yang berasal dari kerajaan Aceh dan Kiai Danumaya yang berasal dari kerajaan Palembang. Keempat tempayan itu merupakan simbol persahabatan antara kerajaan Mataram masa Sultan Agung dengan keempat kerajaan itu. Air dari tempayan itu dipergunakan oleh Sultan Agung sebagai air wudhu sebelum sholat. Nampak di layar teman-teman bahwa para abdi dalem dari Keraton Kasunanan Surakarta yang berbusana surjan warna krem sedang menguras enceh dari sangkar kayu berwarna coklat, yaitu Nyai Siem dan Kiai Mendung, dan membagikan air kepada para pengunjung. Demikian juga para abdi dalem Kasultanan Yogyakarta yang berbusana surjan biru tua nampak sedang menguras enceh Danumurti dan Danumaya
yang ditopang dengan sangkar kayu berwarna hijau tua dan membagikan air kurasan kepada pengunjung yang sudah siap dengan botol-botol kosong. Keempat tempayan itu setelah kosong akan diisi dengan air baru yang berasal dari mata air di sebuah bukit di sisi barat makam. Demikianlah teman-teman tradisi nguras enceh di makam Raja-Raja Mataram di Imogiri yang sempat saya saksikan. Semoga bisa menambah wawasan sejarah kita bersama. Sekali lagi bahwa tradisi ini telah berakar jauh sebelum Indonesia merdeka. Kita perlu bijak menyikapinya. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Terima kasih juga atas subscribe, share, like, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sehat selalu.